Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novira Aulia akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan balok statis tak tentu ini. Soal kita terdiri dari 4 tumpuan dan 4 beban, yaitu beban hidup dan beban mati. Beban hidup yang pertama terletak di bentang AB dengan nilai 6,5 kg berbentuk beban merata trapesium. Beban hidup yang kedua terletak di bentang CD dengan nilai 6 kg per meter berbentuk beban merata segitiga. Beban mati kita yang pertama terletak di bentang BC, yaitu di tengah-tengah bentang BC-nya dengan nilai 5 kg. Beban mati yang kedua terletak di ujung bentang BE dengan nilai 10 kg. Sekarang penampang kita berbentuk U. Hitung gaya-gaya dalam yang bekerja jika beban mati tidak termasuk berat sendiri. Beban hidup adalah beban luar yang bekerja. Balok terbuat dari beton dengan berat jenis 2400 kg per meter pangkat 3. Kemudian kombinasi bebannya 1,2 kg ditambah 1,6 kL. Jika beban mati tidak termasuk berat sendiri, berarti komputer yang menghitung. Selanjutnya kita buka SAP 2000 kita. Langkah yang pertama, kita buka file, new model, kita ganti satuannya menjadi KGF meter sesuai dengan satuan soal kita. Kita pilih bin. Untuk number of spans itu berapa jumlah bentang kita, yaitu ada 4. Span length berarti panjang salah satu dari bentang kita. Kita isi 6 saja. Kemudian kita centang use custom. Kemudian kita edit grid untuk mengedit bentang-bentang lain sesuai dengan ukuran soal kita. Kita lihat soal. Sekarang ordinat 0 itu terletak di titik C, maka komputer akan menghitung C ini 0, maka komputer akan menghitung C ke B itu min 6 dan C ke A itu min 12. Sedangkan pada CD itu komputer akan menghitungnya 6. Untuk CE, komputer akan menghitungnya 12. Maka kita sekarang akan mengisi ordinat itu sesuai dengan jarak yang ada pada soal kita, yang mana C ke B itu min 2,5, C ke A yaitu min 8,5. Untuk C ke D itu 3,5, C ke E itu 5. Sekarang mari kita hitung di ordinatnya. Kita isi ordinatnya, yaitu C ke B min 2,5, C ke A itu min 8,5. Kemudian C ke D itu 3,5 dan C ke E yaitu 5. Sekarang kita okekan lagi. Setelah kita edit grid, kita mengisi section properties-nya. Karena penampang kita berbentuk balok dan tidak ada di sini, maka kita klik tanda plus, add new property, concrete, kita pilih precast 1.
Kemudian kita ganti ini menjadi balok. Kita ganti warnanya. Warna ini tidak mempengaruhi hasil nanti, jadi boleh diganti dan boleh tidak. Kemudian kita lihat material kita adalah beton. Apakah beton sudah ada? Belum. Maka kita buat terlebih dahulu materialnya dengan menekan tanda plus. Add new material. Kita ganti menjadi beton. Untuk material tipe itu adalah concrete, dan untuk berat jenisnya itu 2400. Lalu karena data lain tidak diketahui, maka sekarang kita okekan lagi. Sudah ada beton, kita okekan lagi. Maka untuk material ini bisa dipilih beton. Sekarang kita mengganti section dimensinya. B1 berarti lebar bagian atasnya, B2 lebar bagian bawahnya. Untuk B3 berarti tebal dari badan section kita ini, badan penampang kita ini. Kemudian mari kita lihat soal berapa nilainya. Untuk B1 yaitu lebar bagian atasnya itu berarti 30,01. X ini kita ganti menjadi 0,01 karena kita ganti menjadi nomor urut absen kita di sepada. Jadi 30,01. Untuk B2 berarti lebar bagian bawah ini 45,01. B3 berarti tebal dari badan tengah ini 15,01. Untuk B4 itu sama dengan 0 karena tidak ada yang menjorok ke dalamnya. Untuk D1 berarti tinggi total dari ini. Kita jumlahkan terlebih dahulu. Setelah itu untuk D2 yaitu lebar bagian atas ini. Untuk D3 berarti tinggi kemiringan segitiga ini, segitiga yang membentuk ini. Untuk D4 sama dengan 0. D5 itu sama dengan kemiringan segitiga pada bagian bawah. D6 itu lebar bagian bawah ini. Sekarang kita isi section dimensinya, yaitu B1 atau lebar bagian atasnya kan sudah kita lihat di soal tadi, yaitu 0,3001. Untuk B2 itu lebar pada bagian bawah ini yaitu 0,4501. Untuk B3 yaitu tebal bagian tengah ini, tebal ini berarti di soal tadi 0,1501. Untuk B4 karena kelengkungan ini tidak ada, maka kita buat 0 saja. D1 berarti tinggi total dari penampang kita tadi, yaitu 0,9005. Untuk D2 berarti lebar dari penampang kita ini pada bagian atas, D2 yaitu 0,1501. Untuk D3 berarti tinggi kemiringan ini
0,0701. Untuk D4, karena D4 kita anggap 0 saja karena kemiringannya ini atau kelengkungan pada yang ini tidak ada, maka D4 kita buat 0 saja. Untuk D5 yaitu tinggi kemiringan pada bagian bawahnya 0,1501. Untuk D6 berarti tinggi daripada bagian bawah ini, tinggi yang datar ini atau lebar pada bagian yang bawah ini, berarti 15 di soal tadi 0,501. Karena sudah selesai kita klik section ini, maka inilah penampang kita. Sekarang kita okekan, sudah ada balok, maka sekarang kita okekan. Maka BIM kita sudah ada balok. Sekarang kita okekan. Sekarang semuanya kita ganti pada posisi exact terlebih dahulu. Setelah kita ganti, karena di soal yang ada penampang hanya A, B, C, dan D, maka penampang di E ini kita hilangkan. Kita klik yang dot merah ini, kemudian kita klik assign, join, refine, kemudian kita klik yang tanda titik ini. Setelah itu kita okekan, hilang. Dan pada soal ini, karena di soal kita A, B, C itu adalah sendi, maka kita ganti ke sendi terlebih dahulu. Kita klik dot merah, kemudian klik juga dot merahnya sampai ada tanda X ini. Kita klik assign, kita klik join, refine, kemudian kita ganti ke sendi. Nah, setelah kita ganti, kita okekan. Sudah ganti ke sendi. Untuk mengecek apakah tumpuan kita ini sudah berbentuk I atau belum, sekarang kita coba 3 dimensi. Kemudian kita klik centang atau set display option ini. Kita klik fill object dan extrude file. Untuk warnanya terserah mau section, material. Sekarang kita pilih warnanya section aja. Kita okekan. Mari sekarang kita lihat apakah penampang kita ini sudah berbentuk I atau belum. Kita klik yang rod ini. Penampang kita sudah berbentuk I, berarti sudah benar. Sekarang kita ubah menjadi exact. Kita hilangkan tampaknya dengan klik centang tadi. Kemudian kita hilangkan checklist di extrude view dan fill object, lalu kita okekan. Setelah itu kita mendefinisikan beban. Yang pertama yaitu ada beban mati dan beban hidup. Yang pertama kita klik define, load pattern, kemudian kita ganti load pattern-nya menjadi benda mati. Untuk solid-nya 1, lalu kita modif load pattern, kemudian kita buat benda hidup. Kita ganti tipenya menjadi live. Solid width-nya akan berganti otomatis menjadi 0. Kemudian kita klik add new load pattern. Sudah ada 2
beban di lupatan 6 kita, lalu kita okekan. Berarti kita sudah mendefinisikan beban. Sekarang kita isi beban. Yang bagian kiri ini kita buat itu beban hidup, dan untuk bagian kanan ini kita buat beban mati. Pertama, kita klik frame, setelah itu assign, frame load, distribute. Karena beban kita merata, kita pastikan lupatan 6-nya itu beban hidup. Untuk kok saya ini tetap global, directionnya emang tetap gravity atau ke bawah, kita ganti menjadi absolute this time. Yang pertama kita ganti bebannya yang trapesium. Trapesium ini terdapat ada 4 titik di bentang A ini. Yang pertama itu berarti nilainya 0, distance-nya 0, dan load-nya 0. Untuk yang kedua distance-nya 1, load-nya 6,5. Untuk yang ketiga ini distance-nya berarti 5, load-nya berarti 6,5. Untuk yang keempat ini distance-nya 6 dan load-nya itu ada 0. Mari kita isi. Distance berarti jaraknya. Kita isi jarak yang nomor 1 itu yang titik 1 ada 0 dengan nilai 0 juga. Untuk titik 2 jaraknya 1 meter dengan nilai bebannya 6,5. Untuk yang ketiga jaraknya ada 5 dengan bebannya 6,5 juga. Untuk yang keempat ini jaraknya 6 dan bebannya itu 0. Lalu sekarang kita okekan, maka muncul beban merata di titik AB ini atau beban hidup. Setelah itu beban hidup kita yang kedua berbentuk segitiga merata terletak di bentang CD. Sekarang kita buat caranya sama, kita klik frame-nya dulu, setelah itu assign, siap itu frame loads, distribute, pastikan lupatan 6-nya itu benda hidup. Kita ganti absolute this time, kita nolkan semuanya terlebih dahulu. Untuk distance yang pertama, pada segitiga ini terdapat 2 titik ekstrimnya saja, yaitu di sini 1 dan ini 2. Untuk yang 1 itu distance-nya 0 dengan 6 kg per meter bebannya. Kalau di titik 2 ini berarti distance-nya 3,5 dengan nilai bebannya itu 0. Sekarang kita isi di sini. Distance 0, nilainya 6, load-nya 6. Kemudian distance-nya 3,5 dengan load-nya 0. Sekarang kita okekan. Sudah timbul beban merata segitiga di sini. Sekarang kita mendefinisikan beban mati lagi. Beban mati sama, beban mati kita ini terletak di titik BC dan DE. Pertama kita buat di BC terlebih dahulu. Sekarang kita klik frame di BC. Assign
frame load. Untuk beban mati ini, karena bebannya terpusat, maka kita pakai point. Pastikan ini beban mati, load patternnya. Setelah itu kita ambil absolute distance. Karena beban terpusat kita terletak di tengah-tengah bentang BC, berarti 2,5 dibagi 2 berarti 125. Distance 1,25 dengan load 5 kg. Setelah itu kita okekan lagi. Sudah keluar beban terpusatnya, kita klik frame DE, kita klik assign, frame load, point, beban mati, gravity. Kita pilih absolute distance. Beban terpusat di tumpuan DE ini terletak di ujung, berarti distance 1,5 pada load 10. Setelah itu kita okekan. Sekarang kita membuat kombinasi bebannya, karena di soal kita ada kombinasi beban, yaitu 1,2 kd beban mati ditambah 1,6 beban hidup. Mari kita buat dulu kombinasinya. Kita klik define load combination, add new combination. Beban hidup. Kombinasi untuk beban hidup ini adalah 1,6. Kita add untuk beban mati 1,2. Kita add kembali, lalu kita okekan. Sudah terdapat di load combination itu combo 1, maka kita okekan. Selanjutnya kita save terlebih dahulu. Latihan satu, balok statis tak tentu. Kita save. Setelah kita save, kita analyze terlebih dahulu. Kita klik analyze, set analyze option exact plane, kita okekan. Setelah itu kita analyze kembali, run analyze, run now. Kita tunggu karena run now ini lumayan lama. Sekarang karena sudah di-analyze, berarti tombol kunci ini sudah terkunci. Sekarang kita, sebelum menampilkan momen, reaksi, dan lintangnya, kita bagi menjadi 4 layar terlebih dahulu. Windows 4. Kita ganti menjadi 4 layar. Kita ubah ke posisi exact semuanya. Display, source, kita menampilkan reaksi join. Kita ganti menjadi hidup.
Oke kan? Kita display softworks, join, kita ambil mati. Oke kan? Display softworks, join, kita tampilkan reaksi combo. Berarti ini adalah reaksi beban hidup, reaksi beban mati, dan reaksi combo tadi. Selanjutnya kita akan menampilkan momen. Display softworks, tadi kita mengambil join, sekarang kita mengambil frame. Beban hidup, kalau momen kita ambil momen 33. Jangan lupa klik show pause on diagram ini, lalu kita oke kan. Untuk menampilkan momen di beban hidup sama juga, kita klik display softworks, frame, beban mati. Untuk menampilkan di momen combo sama juga, kita displaykan softworks, frame, kemudian combo, momen 33, values on diagram. Berarti ini momen kita menampilkan lintangnya lagi. Kita klik display softworks, kita klik ini, display softworks, frame, beban hidup, momen sudah, shift 22. Oke. Display untuk menampilkan lintang di beban mati juga sama, frame, shift 22. Oke. Untuk yang di combo juga sama seperti itu, softworks, frame, shift 22. Oke. Inilah lintang di soal kita itu. Ini akibat beban hidup, akibat beban mati, dan akibat kombinasi tadi. Untuk menampilkan momen misalnya di titik 1, 2 di X sama dengan 1 atau X sama dengan 01, cukup kita klik frame, lalu kita klik di mouse kita kanan, maka akan keluar ini. Kita mau mencari atau melihat nilai dari momen 0,1. Berarti momen di 0,1 itu ada 1,29 untuk lintangnya ini. Selanjutnya akibat beban hidup. Selanjutnya akibat beban mati. Momen lintang. Akibat combo dinilai 0,1 ini. Ini momen lintang. Kalau sudah, lalu kita downkan saja. Sampai di sini penjelasan dari saya dalam menyelesaikan soal balok statis tak tentu tadi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.